Kita ceritakan tadi nih. Oh, tentang kemerdekaan, terkait dengan Iya. kemerdekaan. Kok tiba-tiba lupa ya, gawat juga. Jadi di dalam artikel itu yang pertama ada namanya Asep. Asep ini seorang sejarawan. Mm-mm. Sejarawan. Seorang sejarawan. Jadi beliau tuh bilang kan, eh lomba-lomba yang dilakukan ketika perayaan 17 Agustus itu tuh kan yang seperti panjat pinang, makan kerupuk gitu ya, balap karung gitu. Iya. Itu tuh dinilai itu nggak mengajarkan se- sejarah kemerdekaan. Beliau berpendapat begitu. Mm-mm. Karena di setiap kemerdekaan itu kan apa namanya ya, ada kalimat tanya berikutnya, apakah dengan manjat pinang, dengan balap karung dan lomba makan kerupuk atau lomba-lomba yang lain itu makin membuat makin membuat kita kenal dengan pahlawan atau tidak gitu. Makin tahu jasa-jasanya para pahlawan atau tidak, makin tahu perjuangannya para pahlawan ini atau tidak gitu. Jadi apa sebenarnya guna daripada semua lomba itu? Ya, jadi kurang lebih beliau mengkritik lah tentang bagaimana Indonesia merayakan 17 apa namanya ulang tahun Ulang negaranya tahun gitu. kemerdekaan. Ulang tahun kemerdekaan ya ulang tahun kemerdekaan. Padahal kalau dilihat dari sejarah katanya itu tuh apa ya apa namanya eh lomba balap karung ini semuanya rupanya punya cerita kelam gitu, kurang lebih gitu, yang dimana tuh simbol-simbol gitu ya. Kalau balap karung tuh kan itu tuh simbol dari tanam paksa waktu zaman dulu, dimana memang pakai karung goni orang-orang yang disuruh nanam gitu. Panjat pinang tuh kalau beliau berpendapat tuh simbol daripada penjajahan, dan makan kerupuk tuh simbol daripada kemelaratan gitulah. Jadi jadi kalau saya pernah baca di sejarawan yang lain, memang kegiatan itu tuh dibikin tanding sama orang kolonial Belanda untuk rakyat Indonesia. Jadi mereka jadi kayak hiburan bagi para para kolonial Belanda lah, ngelihat rakyat Indonesia yang saling manjat, pijak-pijak badan gitu kan untuk meraih hadiah di atas gitu. Terus kayak mana mereka dengan lahapnya makan kerupuk itu tuh jadi hiburan bagi kolonial. Ada yang berpendapat begitu. Tapi di sisi lain, pendapat yang kedua dari artikel itu ini dari siapanya? Dari Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau Kementerian Pendidikan ini agak beda sudut pandangnya gitu. Dia menuliskan kayak lomba makan kerupuk tuh menggambarkan rakyat Indonesia yang mengalami kesulitan pangan di masa kolonial. Jadi dengan merayakan 17-an, terus kita adakan dengan lomba makan kerupuk, itu esensi yang diharapkan tuh kita tuh ingat bagaimana orang-orang zaman dulu tuh kesulitan gitu terhadap terhadap makanan gitulah. Itu sih yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau yang balap karung tuh sama juga menggambarkan kesulitan waktu zaman dulu gitu ya. Jadi pakaian pun dari karung goni gitu. Nah, yang apa beliau melihatnya dari sudut pandang itu. Nah, terkait dengan dua hal itu, pertama yang mau kita sampaikan ya, di luar daripada kemerdekaan, menarik menarik gitu. Jadi satu kejadian ternyata tuh bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Tadi si Asep ngelihat makan kerupuk tuh sebagai kemelaratan dan seterusnya. Betul. Tapi Mm-mm. kalau si Kemendikbud melihat itu agar kita merasakan bagaimana orang-orang zaman dulu tuh sulitnya. Jadi kita jangan sampai ngerasakan yang apa namanya ya, jangan sampai mubazir dan seterusnya. Mungkin begitulah yang diinginkan daripada Kemendikbud Iya. gitu. Nah, Iya. tapi kalau dari sisi yang lain juga, kalau kita mau ngelihat dalam kehidupan ini gitu ya, eh, satu kejadian yang sama itu memang bisa punya makna yang macam-macam gitu. Jadi kalau kita kasih contoh tuh misalnya apa ya, mau keluar tiba-tiba hujan gitu kan, itu tuh bisa ada orang yang akan ngelihat hujan ini sebagai musibah gitu. Aduh, di sini aku mau pergi, di sini pula hujan gitu kan. Jadi dia ngelihat hujan itu musibah. Tapi ada juga kan orang yang ngelihat, wah untunglah aku untunglah hujan aku mau pergi ini gitu. Ya jadinya
mungkin ada sesuatu di sana, ya kalau sempat nggak hujan mungkin aku bisa kecelakaan dan seterusnya. Jadi kasusnya sama-sama hujan gitu, tapi satu melihat itu sebagai musibah, satu melihat itu sebagai penangkal bencana terhadap dirinya. Dan banyak contoh yang lain. Kalau yang menarik, saya pernah baca kisah yang nenek-nenek mama lah ya, di mana mama ini setiap harinya kerjaannya nangis saja gitu. Kenapa kerjaannya nangis saja? Karena dia punya dua orang anak. Jadi ceritanya mama ini punya dua orang anak. Satu anaknya jualan payung, satu anaknya jualan es krim. Jadi kalau hari itu sedang terik panas, dia nangis. Ditanya kenapa ibu menangis gitu. Jawabannya, iya aku ingat anakku yang jualan payung katanya. Kayak mana lah dia jual payung ini di panas yang begini, laku nggak payungnya gitu-gitu kan. Tapi pas ketika Iya benar. hujan, dia nangis juga gitu. Ditanya, ibu kenapa nangis? Iya ini karena hujan ini. Kenapa nangis karena hujan? Aku teringat akan anakku yang jualan es krim katanya. Apa es krim anakku itu laku nggak ya kalau hujan-hujan kayak gini gitu. Terus yang bertanya tuh melanjutkan, kenapa ibu melihatnya begitu? Kenapa tidak ketika waktu hujan, ibu lihatlah anak ibu yang jualan payung, pasti laris payungnya gitu. Nah ketika panas, ibu kenapa harus melihat yang anak ibu jualan payung? Kenapa tidak melihat anak ibu yang jualan es krim saja gitu? Wah ini pasti laris lah nih es krim anakku di saat panas-panas begini gitu. Masuk akal ibu itu melakukan, barulah ibu itu bisa menjalani hari ini dengan keceriaan kurang lebih gitulah. Jadi poin pertama nih ya, belum menyentuh soal kemerdekaan lah kita, bahwa ternyata tuh bisa dilihat dari dua sudut pandang lah tentang kemerdekaan ini, atau lebih lebih khususnya tentang permainan perayaannya. Itu bisa dilihat sebagai apa? Kita kayak orang-orang yang terjajah dulu, atau itu sebagai alat untuk mengenang bagaimana warga Indonesia di zaman yang dulu gitu. Nah, yang itu tuh menjadi sangat berharga menurutku kalau kita balikkan lagi ke kehidupan kita. Jadi ternyata segala sesuatu tuh punya dua sudut pandang lah, seminimalnya dua sudut pandang yang berbeda. Oleh sebab itu kalau memang kita sepakat kita mau bahagia, jadi carilah sudut pandang yang memang membuat kita bahagia. Mungkin ada sobat pendengar sekarang ini yang belum punya kerjaan gitu kan. Iya. Lihatlah belum punya kerjaan itu, ini adalah saat masih diberikan waktu mungkin untuk berbakti kepada orang tua mungkin. Jadi masih ada Ya kesempatan belum ada untuk kata terlambat ya kan Bang? iya, jadi masih bisa kita lihat yang lain tuh. Jangan kalau kita nggak punya kerjaan kita ngelihatnya enak kali kawanku yang punya kerja udah punya uang aku enggak gitu. Nah kalau gitu kita nggak Iya. bahagia nanti gitu. Nah bagi kawan-kawan yang udah punya kerja gitu, lihatlah bagaimana ada orang yang menginginkan pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Sedangkan kita ini sudah dapat kerjaan itu. Jadi ya nikmatilah itu gitu. Jadi nggak usah ngelihat yang capek kali nih harus bangun pagi, berangkatnya pagi, aduh nanti dimarah-marahi bos lagi gitu. Nah nggak usah lah ngelihat dari sudut yang itu, tapi lihatlah dari sudut-sudut yang lain. Jadi menjadi benar apa yang mungkin kita pernah dengar bersama, bahwa di setiap kesulitan yang kita anggap kesulitan itu tuh selalu berjalan lurus dengan kemudahan. Karena memang faktor-faktor eksternal di luar tuh nilainya itu sebenarnya nol, nggak ada yang membuat kita bahagia dan nggak ada juga yang membuat kita sedih gitu. Sedih dan bahagia itu kayaknya memang bermula dari sudut pandang kita ngelihat kejadian itu. Oleh sebab itu lihatlah semua kejadian itu tuh yang membuat kita jadi lebih semangat lagi, jadi lebih bergairah gitu. Ya itu kayaknya poin pertama yang mau kita ceritakan dari tema kita malam hari ini, Kak Silvi. Jadi menurut Bang Kinahar itu pas masih kecil kita diajarin yang seperti Bang Kinar bilang ya kan, yang seperti Kemendikbud. Ya kan? Iya. Supaya lomba 17-an tuh maknanya yang seperti Bang Kinahar bilang tadi. Ya tapi kalau itu rencananya mau kita bahas di sesi kedua setelah lagu ya. Ini kita break aja dulu. Kita break aja dulu ya. Oke, kasih.
Oke, sahabat kreatif yang mau join barengan sama Silpi dan Bang Kinahar, boleh nih di sharing time-nya sekarang 2 hari pasca kemerdekaan. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro2 0811615924. Kalian mau nanggapin atau kasih apa tuh? Boleh, boleh komentar, boleh nih. Kami tungguin ya. Sahabat kreatif, kita balik lagi nih di sharing time-nya barengan sama Bang Kinahar dengan tema 2 hari pasca kemerdekaan. Halo Bang. Halo Kak, halo Kak. Halo. Gimana nih Bang kelanjutannya? Jadi ini terkait dengan pertanyaannya waktu kita kecil dulu kan, Iya. apakah ketika mengikuti lomba itu ada dikasih tahu tentang pemaknaan daripada tiap lomba yang diikuti gitu kan. Kalau kita lihat sekarang ini lah, ataupun mulai dari dulu kayaknya, memang nggak ada yang ini yang mungkin secara pribadi ya, nggak tahu lah kalau yang lain itu. Tapi aku secara pribadi memang nggak pernah tuh lihat tahu yang ku tahu tuh kalau 17-an ya udah pasti ada lomba-lomba yang begitu gitu kan, ya semarak begitu aja, ya udah lomba gitu aja gitulah gitu. Jadi kan nggak ada lah mendapatkan pengertian daripada tiap lomba atau uh, apa namanya mau digimanakan dengan 17 Agustus ini juga nggak ada gitu. Jadi terkait dengan hal itu, karena rupanya terhadap sebuah perayaan itu kalau bisa tuh ya, mungkin dibagi menjadi ada dua tipikal manusia lah gitu ya. Satu yang memang dia menghayati, yang satu lagi ini yang tipikal mengikuti budaya saja gitu. Jadi aku rasa sangat sedikit kita yang memang benar-benar Iya. menghayati apa dan bagaimana kemerdekaan ini gitu. Jadi ketika 17 Agustus ya udah paginya upacara bendera bagi yang melaksanakan gitu kan. Kalau yang nggak melaksanakan ini yang nggak sekolah, yang nggak kerja di kantoran gitu, ya kayaknya lebih milih untuk tidak ngapa-ngapain juga gitu kan. Habis itu ya barulah ngikuti perlombaan-perlombaan gitu atau nonton perlombaan-perlombaan di kampung-kampung gitu. Jadi memang nggak ada yang memang bukan nggak ada, sangat sedikit memang yang menghayati dari setiap kegiatan, terutama saat ini yang kita bahas tentang 17 Agustus gitu. Nah jadi baru muncul pertanyaan. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita kita hayati atau kita lakukan terkait dengan kemerdekaan ini gitu ya. Kalau yang pernah saya dengar dari guru saya bahwa paling tidak tuh satu aja gitu. Nah, yang bisa kita lakukan terkait dengan merayakan kemerdekaan. Apa itu? Mengenang. Jadi kita mengenang bagaimana perjuangan, bagaimana bagaimana kemerdekaan ini bisa terwujud. Ya itu dikenang, lalu kita bertekadlah untuk menjaga dan mendoakan bangsa ini. Kayaknya itu aja udah cukup lah gitu. Sebelum kita masuk ke langkah konkret apa yang bisa kita lakukan terkait mungkin dengan mengurangi kemiskinan dan lain-lain, nggak usah lah sampai ke jauh itu gitu ya. Paling tidak harapannya yang mau kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, siapapun yang mendengar kita, mari ini mumpung baru lewat 2 hari gitu. Jadi ya Iya. bisa lah kita tuh untuk bertekad untuk menjaga atau ya meluangkan waktu sekitar 2 menit untuk mendoakan bangsa ini gitu. Karena walau bagaimanapun ya, kita tuh sudah berhutang budi banyak sama Indonesia ini tuh. Di sini kita hidup, di sini kita makan dan seterusnya. Makanya ada satu kalimat Presiden Amerika kalau nggak salah, tapi lupa yang keberapa, yang beliau mengatakan jangan kau tanya apa yang negara berikan kepadamu gitu, tapi coba kau Betul. tanya apa yang sudah kau berikan untuk negaramu gitu kan. Jadi lebih banyak yang nuntut-nuntutnya gitu, apa wujudnya, misal kayak kenaikan harga BBM gitu, atau kenaikan harga apalah, tarif listrik lah atau apa gitu kan. Yang ada sama kita ya terus tinggal keluhannya saja. Ya tentu kalimatku ini juga sangat gampang untuk diserang gitu kan.
apa ya diserang balik itu sangat gampang lah yang barusan aku sampaikan gitu. Cuman maksudnya kalau kita fokusnya kepada keluhan, katakanlah terkait dengan naiknya harga BBM gitu, ya juga nggak ngubah apa-apa gitu kan. Yang ada kita juga makin suntuk, lalu Iya, ya harga tetap naik gitu loh gitu. Terus kita mau mau kayak mana? Tentu juga apa? Mari kita mengedepankan prasangka baik gitulah. Mari kita mengedepankan prasangka baik. Nggak usah dilihat kenaikan BBM ini terus yang berpikir lah kayak mana nih pemerintah dalam mengelola negara kok bisa sampai begini. Nah, maksudku nggak usah yang begitu. Di sesi pertama kita ada cerita bahwa satu kejadian itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu kan. Oke iya, lah, memang ada satu sudut pandang ketika harga BBM naik terus kita yang ngeluh. Iya, ada sudut pandang yang begitu. Tapi kalau kita ngikutin itu kan bawaan kita jadi lemes gitu ya, jadi malas juga, jadi ya banyak banyak negatifnya lah gitu. Kenapa kita nggak ngelihat bahwa kenaikan harga BBM ini eh, mem- apa namanya untuk memicu kita agar berkarya lebih mungkin atau apa gitu lah gitu. Ya mungkin kalimat ini klise gitu dan lebih gampang untuk disampaikan ya daripada dilakukan gitu. Ya itu kita sama-sama aku pribadi itu ya sepakat dan mengerti akan hal itu. Tapi ini lagi-lagi poinnya eh, berikanlah sesuatu kepada bangsa ini, jangan hanya mengkritik mungkin atau jangan hanya juga malah menjadi beban dari bangsa gitu kan. Lakukanlah. Nah, kalau ditanya ya apa juga yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata ini atau yang mendengarkan ini mungkin masih banyak yang remaja gitu. Apa yang bisa kita iya, buat gitu kan untuk bangsa ini gitu. Ya, mengutip ke ini aku mohon izin aku mau mana tahu salah lah secara redaksi ya. Saya pernah dengar bagaimana adalah beberapa prinsip dari ajaran agama Buddha yang mengatakan bahwa yang paling dasar itu kita tuh nggak jahatin orang gitulah. Kita tuh nggak membuat orang lain kesal sama kita. Jadi kalau ditanya apa yang bisa kita buat bagi negara ini di posisi kita, paling tidak jangan bikin itu, jangan bikin jadi ricuh gitu. Di atas itu ada kita berbuat kebaikan gitu kan di level kita masing-masing lah gitu. Kalau bagi pelajar ya udah nggak usah yang sibuk mau tawuran gitu loh gitu. Ya fokus aja sama pendidikannya gitu. Karena kalau cerita pendidikan kita mengingat kembali bagaimana Jepang juga bangkit dari hancurnya Hiroshima dan Nagasaki kan itu juga dimulai dari pendidikannya gitu ya. Kalau nggak salah tuh kalimat dari apa ya pemimpin Jepang saat itu, kita ini udah lulu lantak karena kita nggak punya ilmu pengetahuan gitu kan. Kumpulkan semua guru-guru yang tersisa, kurang lebih kan beliau mengatakan begitu. Kumpulkan semua iya. guru yang tersisa, mari kita belajar kurang lebih gitulah gitu. Nah, makanya di Jepang tuh agak tinggi memang penghormatan terhadap guru-guru lah. Tapi di luar Betul. daripada itu yang mau kita sampaikan, ya kalau yang pelajar ya udah fokus aja sama belajar. Carilah apa namanya sumber-sumber literasi lagi dari mana-mana. Mari kita sama-sama nggak rajin baca buku gitu. Terus rajin berdialog. Seumpama terjadi perbedaan pendapat, terus jangan yang jadi benci gitu. Ya udah mulainya dari situ aja. Kalau kita memang belum bisa memperbaiki bangsa ini dalam skala besar, mengurangi kemiskinan, kita juga nggak punya uang, nggak punya kemampuan, katakanlah begitu. Jadi yang bisa kita buat, jangan kita malah menjadi apa ya, mengeluhkan keadaan ini ya. Itu sih gitu. Paling tidak mulainya dengan tidak mengeluh dengan keadaan kita saat ini. Itu sudah sangat membantu uh, apa namanya Indonesia ini gitu. Terutama bagi yang memimpin Indonesia saat ini ya. Aku rasa dengan tidak mengkritik ini dalam pengertian yang menyalah-nyalahkan saja gitu ya. Tapi tanpa ada solusi. Maksudnya begitu. Gitu. Jadi kurang-kurangilah yang model begitu gitu. Mari kita berbuat di level kita masing-masing. Gak usah banyak apa menyalah-nyalahkan dan sejenisnya itu capek.
Jadi di poin ini lebih kepada yang menghayati setiap kegiatan. Nah, kalau kita cerita tentang 17 Agustus ini, ya kita hayatilah bagaimana kemerdekaan ini diperoleh juga bukan dengan ketawa-ketawa, sambil minum-minum, sambil main kartu, nggak gitu juga gitu. Kemerdekaan ini diperjuangkan dengan darah Betul. gitu ya. Jadi kemerdekaan ini tuh diperjuangkan, banyak orang yang berkorban untuk meraih kemerdekaan ini itu. Mari kita pertahankan, jangan sia-siakan pengorbanan yang orang-orang pendahulu kita itu gitu. Dengan kita malah sibuk mabuk, dengan kita yang malah sibuk apa ya, ya berbuat yang tak bagus lah gitu. Jadi kan tuh Iya. malu juga kayaknya kita sama pendahulu-pendahulu kita gitu. Jadi ya marilah kita berbuat baik. Bagaimanapun kita masih lama loh tinggal di Indonesia ini, harapannya begitu. Bahkan sampai ke anak cucu kita nanti gitu kan. Jangan putus di kita gitu. Apa namanya, kayu estafet ini jangan sampai putus di kita. Mari kita pastikan anak-anak cucu kita atau ya orang-orang setelah kita nanti itu masih bisa merasakan Indonesia ini. Jadi slogan-slogan seperti Indonesia tuh orangnya ramah-ramah gitu ya. Itu jangan sampai lagi putus di kita. Karena memang banyak ya kita lihat tuh kaum kaum perbedaan paling mendasar antara kaum kaum generasi milenial ini dengan yang tidak milenial itu katanya dari tata keramanya, di mana dulu Benar. tuh banyak apa namanya menyapa duluan dan seterusnya. Kalau sekarang nih lebih ke individual dan lain-lain gitu kan, dengan berbagai Iya. macam dalil lah. Ya entah apa-apalah dalilnya, tapi maksudku itu udah menghilangkan citra apa namanya jati diri Indonesia ini. Kita tuh adalah negara yang ramah gitu. Itulah udah kita tuh dikenal sebagai begitu, sebagai itu. Jadi mari itu tetap kita lestarikan gitu kan. Indonesia ini bahkan ada lagunya yang kayu dan batu dilempar jadi tanaman gitu. Itu kan Iya. saking suburnya gitu ya. Jadi jangan sampai kesuburan itu selesai di kita dengan mau nebangin pohon atau buang sampah sembarangan. Ya mulai dari yang remeh-remeh itulah gitu. Walaupun sebenarnya itu tidak remeh ya. Itu ya itu sebenarnya kurasa juga termasuk hal yang penting. Kalau yang kecil aja nggak bisa kita selesaikan, bagaimana mau menyelesaikan yang besar gitu. Yang kecil ini apa? Mulailah dari diri sendirilah, untuk tidak buang sampah sembarangan, atau mau mengutip sampah. Yang gitu-gitu aja. Lampu merah ya berhenti lampu merah. Kalau kawan-kawan kita yang naik sepeda motor sekolah, kalau memang belum punya SIM sih saranku yang gak usah naik sepeda motor lah gitu. Atau kalaupun naik sepeda motor ya pakai helm lah gitu. Sadarilah bahwa uang BBM-mu itu bukan dari uangmu, kau masih minta sama orang tuamu gitu kan. Jadi pergunakanlah itu sebaik mungkin, bukan untuk nongkrong ngebut-ngebutan, ganti knalpot dengan tidak knalpot standar yang suaranya sangat. Gaya-gayaan aja ya kan Bang? Iya, jangan untuk gaya-gayaan aja gitu. Tapi memang ku paham lah, soalnya aku pernah juga di posisi itu ya, waktu masih muda dulu. Ya bukan berarti sekarang udah tua, nggak gitu. Maksudnya sekarang nih tuan beda sedikit lah sama yang dulu. Dulu muda banget, sekarang nih ya muda sedikit gitu kan. Udah dikit. Muda sedikit. Ya kan saat itu ya kan namanya ganti knalpot dengan knalpot racing yang suaranya menggelegar. Bayangkan betapa betapa apa namanya ya, terganggunya orang yang mendengar itu gitu. Jadi jangan fokus ke kesenangan diri kita yang ngerasa kita tuh keren apa dengan apa namanya dengan knalpot yang begitu. Kasihan loh orang yang lain gitu ya. Nah, mulai dari yang begitu saja kalau gitu, untuk apa wujud konkret daripada melestarikan atau daripada 17, daripada merayakan kemerdekaan ini gitu. Mulai dari yang kecil-kecil gitulah. Nanti kalau udah tamat nih kawan-kawan yang masih sekolah SMA misalnya kelas 3 waktu udah tamat, ya bajunya nggak usah dicoret gitu. Kasihkan aja sama orang-orang lain, adik-adik kelasnya di daerah yang lain mungkin gitu kan.
kalau di daerah kita orang kaya semua ya pasti masih ada orang lain yang membutuhkan kayak gitu kan. Jadi mulainya dari yang gitu-gitu aja gitu, dari level kita aja gitu. Nggak berat kok mau merubah Indonesia ini. Beratnya mau merubah Indonesia ini kalau kita berpikir di luar level kita gitu. Nah, jadi berat jadinya gitu kan. Nah, ini sesuaikan aja sama levelnya. Kalau sekolah menurutku yang tadi itulah, kalau pakai sepeda motor pastikan sudah ada SIM-nya. Kalau memang sudah ada SIM-nya ya pakai helm lah gitu. Terus knalpotnya ya knalpot yang biasa saja lah. Bagaimana sepeda motor itu diciptakan itu juga bukan apa namanya, bukan serta merta si pencipta motor tuh membuat begitu tuh, bukan serta merta begitu tuh hasil penelitian yang panjang gitu loh. Terus kita yang nggak pakai penelitian hanya berdasarkan sur-sur saja, berdasarkan darah muda saja, terus ganti knalpot dengan suara yang bising. Menurutku itu ya mulai dari situ mari kita hayati lah kemerdekaan ini, jangan sampai eh, terlewat begitu saja ya. Jadi udah habis, udah tinggal pegalnya aja badannya gitu kan. Karena udah manjat pinang tapi nggak ada perubahan dalam diri gitu. Jadinya sia-sia menurutku 17 Agustus ini jadinya gitu. Gitu Mbak Silvi. Oke, Bang, gimana dengan kesimpulan kita? Jadi kalau terkait kemerdekaan mari kita hayati itu. Tapi kalau kita mau ngelihatnya dari secara keseluruhan tentang kehidupan ini eh, tidak ikut-ikutan maksudnya gitu, tidak ikut-ikutan. Yang lainnya sekolah, kita sekolah, tapi kita nggak ngerti nih sekolah ini sebenarnya apa, targetnya apa, tujuannya apa, goalnya, kenapa harus ada sekolah gitu. Nah, biar tahu coba lah baca Budi Utomo ya kalau nggak salah. Ya Budi Utomo yang apa namanya, bapak pendidikan Indonesia dengan slogan Puri Handayani dan lain-lain itu gitu. Ya itu cobalah direnungkan agar kita melaksanakan kegiatan kita kalau bagi yang sekolah tuh nggak cuma sekedar sekolah saja gitu. Karena sungguh kalau melakukan sesuatu hanya sekedar ikut-ikutan tapi tak mengetahui makna daripada kegiatan yang kita lakukan itu jadi sia-sia, maksudnya jadi nggak berkesan. Ya jadinya hanya sekedar lewat saja gitu. Nggak enak kan yang kayak gitu. Jadi poin yang mau kita sampaikan lagi-lagi ya, hayati semua yang kita lakukan. Kalau misalnya Mbak Silvi sebagai penyiar ya dihayati penyiarnya. Saya yang dapat job untuk apa namanya, dapat kesempatan untuk ngisi di Jumat ya nikmati ini gitu kan. Walaupun mungkin orang-orang sudah tidur, kita masih harus ngoceh-ngoceh kayak gini gitu kan. Ya itu nikmati gitu. Apa nilai yang bisa kita ambil dari sini yang dapat merubah diri kita khususnya gitu. Ya mungkin gitu. Ya itulah yang bisa disampaikan. Jadi jangan sampai menjadi tipikal orang yang hanya sekedar pengikut gaya tapi nggak tahu makna dari apa yang kita lakukan, itu nanti sangat sia-sia gitu. Gitu Mbak Silvi. Oke, thank you Bang Kinahar udah join sharing time hari ini dengan tema 2 hari pasca kemerdekaan. Semoga bermanfaat untuk sahabat kreatif ya kan Bang Kinahar yang mendengar. Semoga kita jumpa lagi ya Bang Kinahar Jumat depan nih. Makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama Bang. Terima kasih Kak. Assalamualaikum.